Janda kaya tolong nikahi pemuda yang nganggur. Coba ikan Khadijah nggak? Tahu Khadijah kan? Dia kan bola merah. Nikahi siapa? Yang Nabi waktu itu belum jadi Nabi. Saya menyadari bahwa pernyataan saya di forum dan di beberapa tempat yang lain telah menimbulkan kegaduhan terkait dengan pernyataan janda menikahi pemuda pengangguran. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya menyatakan permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas kekeliruan yang saya sampaikan dalam forum tersebut. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tidak pernah terbersit dalam benak saya untuk menyampaikan satu pernyataan yang mendiskreditkan Rasulullah SAW. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekeliruan tersebut. Saya sampaikan kepada semua umat Islam ataupun orang yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf. Tidak ada maksud saya melecehkan agama Islam atau Al-Quran. Kalian bisa lihat suasana videonya seperti apa. Saya juga bukan anti-Islam, saya dari kecil kamu bisa lihat. Bukan kita mau riak itu ya. Sekolah-sekolah Islam kita bantu izin berapa banyak selesaikan izin, termasuk KJP untuk madrasah, termasuk kita bangun masjid. Kamu bisa lihat tindak tanduk saya ada nggak musuhin Islam, ada nggak pengen melecehkan Al-Quran. Makanya saya minta maaf untuk kegaduhan ini. Jangan sampai, saya pikir komentar ini jangan diteruskan lagi. Ini tentu mengganggu keharmonisan hidup berbangsa. PKB akan memperkuat tim Pak Prabowo di dalam pemerintahan yang akan datang. Intinya kami siap, kader-kader PKB siap, dimanapun diperintah untuk mensukseskan pemerintahan. Caimin bakal jadi menterinya Pak Prabowo. Pak Anies kemana? Anak abah gimana nih? Caimin, Pak Anies kemana? Ajak dong ke rumah Pak Prabowo di Kertanegara biar jadi menteri atau wakil menteri juga kayak Caimin ini. Aku masih ingat betul kawan-kawan, waktu itu Pak Anies dan Caimin selesai pilpres pas kalah ya kan, terus mereka bilang kami tetap di jalur perubahan. Sementara sekarang berubah-ubah. Tiba-tiba sekarang dia bilang narasinya kami partai PKB akan memperkuat pemerintahannya Pak Prabowo dan kami siap diperintah Pak Prabowo ditempatkan di mana saja. Waduh, memang Caimin ini memang top ya, top politikus yang sangat handal. Berbeda banget nih dengan Partai Nasdem yang sudah mengatakan bahwa akan mendukung sepenuhnya pemerintahan Pak Prabowo namun tidak masuk kabinet karena mengenai etika dan kepantasan. Nah ini luar biasa nih Partai Nasdem sekarang semakin oke. Nggak seperti Caimin yang kanan oke, kiri oke, kadang A, kadang B, kadang C. Yang penting untung ya terus. Tapi terlepas dari semua itu kawan-kawan, biarlah kawan-kawan kita kasih kesempatan sama Caimin untuk membuktikan bahwa memang dia benar-benar bisa menjadi pembantunya Pak Prabowo nanti di kementerian atau dimanapun. Tapi kawan-kawan kita harus kawal, kita pantau ini kawan, soalnya suka pelin-pelan, kadang kanan, kadang kiri ya nggak? Caimin, peace ya. Saya terus di jalan perubahan. Saya terus di jalan perubahan. Kami terus di jalan perubahan. Caimin bener-bener lu ya. Dia bener-bener di jalan perubahan. Berubah-ubah jalannya guys. Gue udah siapin core gerakan perubahan. Kalian share video ini ke anak-anak abah. Kalian lihat di tweet anak abah 10 Februari. Dia nangis, aku ikutan nangis. Kayaknya bener-bener tulus banget mereka. Caimin. Dan pada akhirnya Caimin mengkhianatin anak-anak abah. Sorry ya anak-anak abah. Kenapa? Mana jawabannya ya? Mana jawabannya ya? Kok nggak ada jawabannya? Anak abah mencari jawaban kenapa Caimin mengkhianatin abah. Saya tanya ngapain lo bikin partai? Udah gabung yang ada.
ada aja. Saya cuma pingin dipanggil ketum. Kan udah dibilang dari awal, tapi kalian nggak percaya anak-anak Abah. Caimin itu tim ses Prabowo. Dan sepertinya pun Caimin nyoblos Prabowo. Gue kalau throwback pemilu, sumpah ngakak banget pemilu kali ini. Lucu banget. Udahlah Imam Mahdi katanya pres, bawa malaikat, bawa surga. Siapa yang nggak mendukung Anies Dajjal? Kata Aos. Ini gue udah cosplay anak Abah nih dengan titik 2 di jidat. Oke guys. Tidak memenangkan Anies Baswedan untuk presiden Dajjal. Karena Imam Mahdi, siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan, itu Imam Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi. Saya khawatir, memang ini dari Belanda semua dipiara ini mungkin. Supaya gampang dihasut dengan politik lah, dihasut suku lah, suku berantem agama lah, sara lah, itu dipakai. Betul. Orang begitu cepat. Dan kalau ini terjadi kayak di Romawi, yang dulu itu zaman pembodohan begitu ya. Yang kaya itu hanya pejabat dan tokoh agama. Lu jangan nyerang PKS, awas lu. Lu juga jangan nyerang Anies lu, awas lu. Betul. Kalau kalian bisa memaklumi, Nasdem lompat ke koalisi, PKB lompat ke koalisi. Kenapa kalian nggak bisa memaklumi kalau PKS lompat ke koalisi? Kondisinya sama. Kenapa untuk PKB kita maklum, untuk Nasdem kita maklum. Nah itu kan tersandra. Giliran PKS kita nggak maklum. Kenapa? Kita mau diadu domba, saudara. Kalau Prabowo lengserkan dia, setuju gak? Setuju gak? Dukung tidak? Takbir! Kita akan seret mereka semua untuk dijebloskan ke dalam penjara. Takbir! Setuju tidak? Setuju tidak? Enggak berkelahi aja kita adu, dia berkelahi. Wow, akhirnya Pak Anies bikin partai guys. Akhirnya nanti dipanggil Pak Ketum Anies. Halah Pak Anies, banyak kali ceritanya. Kemarin di Pilpres Pak Anies diusung, didukung oleh partai-partai besar, Partai Nasdem, PKB, PKS. Nggak ada statement-statement menjelekkan seperti ini. Sekarang di Pilkada Jakarta, nggak ada partai politik yang mau sama Pak Anies. Terus Pak Anies ngomong, partai politik mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Alah, banyak kali cerita. Oh ya, Pak Anies ingat nggak kemarin ya, kampanye Akbar Bijis pada saat Pilpres, Pak Anies puji-puji Pak Surya Paloh. Terima kasih Bang Surya Paloh yang sudah membukakan pintu perubahan melalui jalur politik. Di saat partai-partai lain disandra oleh kekuasaan. Sekarang ketika Nasdem beralih ke Pak Prabowo, langsung semua partai tersandra katanya. Ketika diuntungkan kau puji, ketika kau tidak diuntungkan kau jelekin. Memang si Abah ini ya. Sekarang Pak Anies bilang sok-sokan mau buat partai. Meyakinkan partai politik aja untuk mendukung dirinya maju di Pilkada Jakarta nggak mampu, ya. Sekarang mau sok-sokan bikin partai. Bikin partai itu susah bos. Uang butuh banyak, butuh masa, butuh semua butuh manis. Bikin partai itu tidak semudah beli ciki, ya tinggal bayar dapat dari minimarket. Susah, prosesnya panjang. Ya, saran saya Pak Anies jangan bikin partai baru dari nol, susah, berat. Lebih bagus bikin negara sendiri, terus Pak Anies diangkat sama Anaba jadi presiden. Nah itu mudah, singkat, instan. Terima kasih. Saya jadi ingat ada teman saya bikin partai. Saya tanya ngapain lo bikin partai? Udah gabung yang ada aja. Saya cuma pingin dipanggil ketum. Kalau masuk partai, pertanyaannya, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini,
bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar. Dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Anies Baswedan di PHP oleh PDI Perjuangan. Anies Baswedan batal diusung oleh PDIP sebagai calon gubernur Jakarta. Aduh, kasihan. Enak ya Pak Anies ya di PHP. Iya, suka ya di PHP. Makanya Pak Anies jangan suka PHP orang juga. Wes, PDIP ini kayaknya mengambil keputusan yang baik dan benar, tidak mengusung Pak Anies di Pilgub Jakarta, karena menurut saya PDIP masih banyak kadernya yang bisa dimajukan. Pak Anies ngaplo ya, kasihan ya. Aduh, kasihan. Anak apa ini pasti sedih ya melihatnya, mendengarnya ya. Di PHP terus. Wis Pak Anies mending istirahat, pensiun. Berharap kita sama teman PKS semuanya, sama pimpinan PKS ya. Ini kasihan warga Jakarta semuanya ya. Kalau boleh bilang, keluarga saya pun PKS. Jadi ketika memang Bang Anies nggak bisa dimajukan oleh PKS, selesai PKS. Terus terang selesai. Saya akan saya nggak bisa. Kita cinta sama Bang Anies, ya. Kita juga cinta sama PKS. Tapi bukan begini caranya PKS. Ketika endingnya semuanya diselesaikan sama PKS, semuanya mundur satu persatu, selesai. Kita nggak punya lagi Jakarta, nggak punya lagi, nggak punya berlian lagi. Gimana coba? Cuma berharap dari pimpinan PKS semuanya, ya, ayo dong semuanya. Ini Bang Anies yang punya kota Jakarta, yang pernah memajukan Jakarta, yang udah melihat semua hasil kinerjanya beliau. Ketika memang hari ini cuma bersinggungan, apa sih yang dihebatkan lagi oleh PKS? Apa sih yang diinginkan? Rakyat telah memberi suara kepada PKS, PKB, dan Nasdem. Sampai hari ini kami masih berprasangka baik. Bapak Presiden PKS, Bapak Surya Paloh, Muhaimin Iskandar, mereka bukan pribadi-pribadi yang pembohong dan pengkhianat. Undang Bapak Ibu saudara-saudara pendukung perubahan datang ke kantor Nasdem. Kalau datang ke kantor PKS, mau datang ke mana? Kalau datang ke kantor PKB, mau datang ke mana? Jangan mengabaikan aspirasi rakyat. Kantor partai bisa diserbu oleh rakyat karena permufakatan jahat dengan cara-cara curang, cara-cara tulas, hanya demi mengabdi untuk melayani bocah karbitan istana. Siapa dia? Dia hanya mendapatkan 2,8%. Partainya tidak laku, tetapi para elit-elit partai menggendong bocah karbitan. Pertama Gibran, kedua Kaisang, yang tujuannya untuk membuat Anies dicegal agar tidak masuk dalam pentas pilkada. Anak-anak generasi muda ini melihat tidak ada sanksi setiap tindakan. Orang udah keluar dari penjara, udah korup, kok lebih kaya. Iya. Jadi akhirnya masa katanya udah disita semua hartanya, keluar masih naik Rolls Royce atau Bentley gitu. Kita bingung gitu. Saya melihat ada satu sistem memang. Anda saya biarkan korup supaya Anda bisa saya kontrol, atau Anda saya berikan kenikmatan hidup supaya Anda lupa untuk melawan korupsi lagi gitu loh. Jadi ada dua nih. Jadi kita dibuat takut. Nah ini saya kira ya kita harus balik lagi ke soal mungkin pendidikan di rumah, keyakinan kita. Nah saya percaya satu hal gini aja Pak. Saya bilang sama anak-anak muda kalau saya ketemu ya, percayalah sama saya, orang yang berintegritas dan beretos kerja tinggi itu pasti punya masa depan yang baik. Itu harus kita yakini. KPK yang menjadi macan ompong menghadapi Anies Baswedan. Ada apa dengan KPK sehingga dia tidak berdaya untuk mengungkap kasus Formula E
dan banyak proyek-proyek siluman, proyek-proyek yang dananya di markup di Pemprov DKI. Ada apa? Kenapa KPK menjadi macan ompong di depan Anies Baswedan? Ada apa? Kabarnya dengar katanya itu Formula E itu yang makan uangnya juga rame-rame, ada juga DPRD DKI. Ya tangkaplah, ya kan? Tangkap tuh anggota-anggota DPRD DKI dan Anies Baswedan. Selesaikan Formula E itu. Tindak tegas. Cuman ya susah. Lembaga KPK-nya sendiri, oknum-oknumnya itu juga banyak maling. Itu waktu si Novel Baswedan itu menjadi penyidik KPK tuh ditawarin mau berapa tahun. Itunya di penjaranya mau berapa tahun. Itu ada harganya. Ya kan? Mau 2 tahun sekian, 5 tahun sekian, 10 tahun sekian, 12 tahun sekian. Kalau seumpamanya si koruptor ini tidak mau memberikan uang, jadi perberat. Ya kan? Nah, itulah kerjanya KPK. Semoga mau seperti apapun hebatnya kong kali kong kejahatan yang dilakukan oleh Anies Baswedan, ya, menyalahgunakan kewenangan atau menyalahgunakan anggaran Formula E ataupun anggaran yang ada di Pemprov DKI. Ya, yakin suatu hari nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan azab yang seberat-beratnya pada Anies Baswedan CS. Dikeluhkan orang gitu, sampah masih di mana-mana. Kalau itu kan kita betul nggak boleh sampah. Satu sungai pun kita nggak boleh sampah. Anda nggak bisa biarkan satu sampah pun berserakan. Saya kira memang ada beberapa bagian sungai yang memang tidak dikeruk. Dulu kita beli banyak sekali alat berat untuk tungguin. Negeri ini akan dikuasai oleh Cina dengan tentara-tentaranya sudah banyak. Di Morowali bertengkar tentara Indonesia, tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja Cina, yang mati anak Indonesia 100 orang. Cina cuma 1 yang ditangkap dan dipenjara, anak-anak kita tenaga kerja Indonesia. Saya menangis. Ini negeri siapa? Anakku, saudaraku, tentara, polisi, bangkitlah, sadarlah, minta pada Allah, datangkan kesadaran pada para ABRI. Kalian jangan membela yang salah. Kita pemilik negeri ini, bukan Jokowi dan keluarganya. Jokowi adalah antek-antek komunis. Antek-antek komunis. Betul atau tidak? Ayahnya adalah ajudan Aidit. Dan ternyata sidang demi sidang mengadili tentang ijazahnya, dia tidak pernah kirimkan ijazah aslinya. Tandanya apa itu? Jadi saatnya dia harus turun, masukkan penjara, dia harus mendapatkan hukuman yang sebesar-besarnya. Dari sekian banyak penyampaian aspirasi, dari berjilid-jilid diskusi, belum ada solusi untuk negeri ini. Maka kami emak-emak atas nama aliansi masyarakat yang peduli dengan negeri ini, tidak ada jalan lain bahwa pemimpin yang rusak, pemimpin yang tidak tahu malu, hanya satu jalan, yaitu semuanya duduk di kantor DPR itu, duduk di sana, kuasai DPR dan minta kepada Puan Maharani untuk bukan memakzulkan Jokowi, tetapi lengserkan Jokowi, mundur Jokowi dari sebagai pemimpin. Apa gereja? Ini apa? Kok saya agama Islam Betawi. Kita dibohongin selama 10 tahun, pembohong lagi. Ada apa dengan gereja, Pak? Masalahnya Jokowi itu Cina banyak. Kita dibudakin zaman Soeharto, Cina lagi, jangan sampai Cina lagi. Nah, itu rasis itu. Zaman Soeharto nggak ada kecurangan sah. Presiden, ini pembohong. Bohongin rakyat, tau nggak? Saya menentang politik identitas karena bagi saya politik identitas dengan membawa-bawa agama itu mempermainkan agama. Kepada orang banyak katanya ngajak-ngajak, kalau ikut saya masuk surga, nyoblos saya masuk surga, tidak nyoblos saya neraka, tidak berhak disalati kalau mati misalnya. Ini mempermainkan agama. Emang yang punya surga kelompoknya pendukung Pak Anies? Hah? Iya. Ngapain lama-lama di dunia? Ngapain? Kalau katanya dijamin masuk surga? Yaitu Abah mengutus 1000 malaikat
satu. 1000 malaikat. Dari 1000 malaikat, yang satu malaikat membawa 1000 malaikat. Berapa itu di jumlahnya? 1 juta. Kita akan mencoblos pilihan Allah dan Rasulnya. Siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan. Itu Imam Al-Mahdi. Al-Imam Al-Mahdi 2024 memenangkan Anies Baswedan. Kenapa? Imam Mahdi. Semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk Presiden Indonesia 2024, Dajjal. Kalau tidak memenang Anies Baswedan untuk Presiden 2024, Dajjal. Saya tidak mau pemimpin masa depan menyalahkan angin di kemudian hari. Anda kalau nyindir lain kali jangan pakai angin, Mas. Mau bilang lagi, jangan salahkan angin. Saya kan sampaikan soal angin ya kemarin. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor. Ada orang yang bilang jangan cerita soal angin, maka dia tidak menghormati ilmu pengetahuan. Soal pembangunan yang berkelanjutan. Dia bilang di Jakarta dia udah meneruskan yang udah baik. Lu jangan percaya ya, itu ngibul. Faktanya nggak seperti itu loh. Belum lagi nih, program penanggulangan banjir. Jadi di daerah Jakarta itu ada daerah yang sebelumnya udah bebas banjir. Pas Anies mimpin, kok bisa-bisanya daerah itu banjir lagi? Gimana nggak banjir kalau kalinya udah nggak pernah dikeruk sama dibersihin, Pak? Kalau soal Jakarta, gue bisa bicara banyak deh. Jadi gue saksi bobroknya kepemimpinan Anies di Jakarta. Dan gue bisa pastiin, omongan manisnya Anies soal apa yang dia lakukan waktu mimpin Jakarta itu banyak ngibulnya. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. PKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan bergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya penuh. Tapi dia tidak lakukan itu. Dulu janjinya apa ya? Mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Di tempat lain penjajahan mungkin terasa jauh, tapi di Jakarta, bagi orang Jakarta, yang namanya kolonialisme itu di depan mata.
dirasakan sehari-hari. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Bitcoin sudah mencapai harga tertinggi. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah sekarang masih boleh membeli Bitcoin? Jawabannya tentu saja masih boleh. Karena harga Bitcoin akan naik lebih tinggi lagi di tahun depan. Selamat datang di channel Jonas Leong. Di sini saya akan langsung mempraktekkan dan memberikan tutorial cara membeli Bitcoin untuk pemula. Terutama buat kamu yang hanya punya modal kecil. Di video ini, saya akan jelasin dari awal bagaimana strategi yang saya gunakan untuk bisa trading tanpa mengalami kerugian di portfolio saya. Lalu saya juga akan kasih tahu sekuritas apa yang saya gunakan untuk melakukan trading dengan strategi di atas. Dan yang terakhir, saya akan guide teman-teman step by step dari nol bagaimana agar teman-teman pemula bisa memulai trading. Menurut data di tahun ini, bisa dibilang tidak ada aset investasi yang bisa menandingi performa daripada Bitcoin. Baik itu deposito, reksadana, ataupun saham. Bitcoin merupakan aset terbaik untuk mengalahkan inflasi. Bitcoin merupakan aset digital dan sudah diakui dunia bahwa Bitcoin merupakan emas digital. Bitcoin akan menuju ke harga 150.000 dan optimis akan ke harga 250.000 di tahun depan. Karena mempunyai supply yang terbatas. Kita punya kesempatan untuk double, bahkan triple kekayaan kita. Jadi sayang kalau kita kelewatan karena momentum ini terjadi hanya dalam 4 tahun sekali. Strategi yang saya gunakan dalam berinvestasi di Bitcoin, baik itu modal minim ataupun modal gede, strateginya adalah 90% uang saya tabung di Bitcoin spot market. Artinya tanpa menggunakan leverage. Jadi 90% uang di Bitcoin itu tidak akan saya ganggu. Saya diamin sampai naik 3 kali atau 300%. Dan 10% sisanya akan saya gunakan untuk trading. Saya beli jual untuk trading. Untuk trading, saya bisa menggunakan leverage. Jadi harapannya, hasil dari trading Bitcoin dengan modal 10% bisa memberikan cuan berlipat-lipat dalam waktu singkat. Kita bisa menggunakan profitnya untuk menambah jumlah daripada portfolio kita. Dan nabung lebih banyak Bitcoin di spot market. Contohnya kalau kita punya uang 1 miliar rupiah, 900 juta untuk ditabung untuk membeli Bitcoin di spot market, dan 100 juta digunakan untuk melakukan trading. Dengan modal 100 juta, ketika Bitcoin naik 10%, kita untung 10 juta. Lalu Bitcoinnya kita jual. Nanti pas Bitcoin turun, kita beli lagi. Ketika naik lagi 10%, kita jual lagi. Diulang terus sampai modal 10% dari trading tadi bisa berlipat-lipat. Jadi tujuan kita melakukan ini supaya aset kita bisa compounding dengan cepat. Pertanyaannya kalau modal kecil gimana? Gunakan konsep yang sama. Misalnya cuma punya 10 juta. Artinya 9 juta untuk nabung Bitcoin dan 1 juta digunakan sebagai modal untuk trading Bitcoin. Skenario terbaiknya kalau modal 10% untuk trading tadi, setiap bulannya bisa mendapatkan 100%. Artinya dengan modal awal kita yang 1 miliar tadi, dan 100 juta untuk trading dalam 1 tahun, hasil dari trading 100 juta dapat 1,2 miliar. Lalu kita sisihkan 1 miliar untuk beli lebih banyak Bitcoin di spot market. Jadi sekarang total portfolio kita di tahun depan, kita ada 2 miliar di Bitcoin spot market, dan sekarang kita bisa gunakan 200 juta untuk melakukan trading. Kita belum menghitung kenaikan Bitcoin 300% di tahun depan. Jadi 2 miliar tadi bisa berubah jadi 6 miliar jika Bitcoin naik 300% di tahun depan. Itu tadi skenario optimisnya. Tentu untuk trading tidak segampang itu, terutama untuk pemula yang baru mulai belajar trading. Kalau trading itu gampang, semua orang sudah menjadi kaya. Kita mesti mempunyai skill set, mengerti tentang money management, dan risk per trade. Tadi kita bahas adalah skenario terbaik. Skenario jeleknya gimana? Jadi modal awal 1 miliar, 900 juta digunakan untuk nabung Bitcoin di spot market, dan 100 juta untuk trading. Amit-amit modal 100 juta untuk trading itu katakanlah habis, karena teman-teman tidak disiplin
dan tidak bagus dengan money management. Tapi di tahun depan, 900 juta di Bitcoin tadi, asetnya naik 3 kali lipat. Jadi 900 juta teman-teman, jadi 2,7 miliar. Jadi kerugian 100 juta dari trading ketutup oleh keuntungan dari kenaikan capital gain dari Bitcoin. Sesudah memahami strategi saya supaya dana kita aman untuk melakukan trading, selanjutnya saya akan coba bahas secara spesifik cara trading Bitcoin. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung tutorialkan bagaimana melakukan trading Bitcoin. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mempunyai akun trading. Untuk membuat akun trading, teman-teman bisa klik link di kolom deskripsi. Kita akan gunakan XM untuk melakukan trading. Kenapa saya menggunakan XM? Karena XM terpercaya keamanannya dan sudah beroperasi sejak 2009. Dan saya sudah menggunakan XM sejak lama. Alasan kedua saya menggunakan XM adalah kita bisa trading semua aset kelas seperti saham Amerika, Forex, emas, ataupun kripto seperti Bitcoin, dan lainnya. Jadi sudah sangat lengkap untuk trading apapun. Jadi kita tidak usah pindah-pindah sekuritas lagi untuk trading aset yang berbeda. Alasan lainnya, XM sangat cocok digunakan bagi profesional hingga trader pemula yang baru mulai trading. Karena minimal depositnya hanya Rp230.000. XM juga mendapat skor legalitas 9 dari 10. Kalian bisa lihat untuk legalitas, XM punya 5 legalitas finansial internasional. Jadi kita tentu bisa percaya dengan XM. Apalagi XM sudah beroperasi semenjak 2009. Personally, saya menaruh duit besar di XM khusus untuk trading emas, saham Amerika, dan nabung rutin di Bitcoin. Setelah kita buka aplikasi di XM, pastikan teman-teman sudah registrasi dan sudah verifikasi identitas terlebih dahulu. Jadi seperti ini untuk tampilan di XM. Kalau teman-teman baru pertama kali buka, pastikan di sini di bagian account sudah ada checklistnya. Itu berarti teman-teman sudah berhasil diverifikasi. Selanjutnya kalian bisa bikin wallet account trading di XM terlebih dahulu. Cara bikin wallet account trading gimana? Simple. Kalian tinggal klik account ini. Lalu kalian tinggal klik aja ujung kanan atas yang ada tanda panah. Kalian tinggal klik mau open an additional real account atau open demo account. Di sini kalau teman-teman mau bikin yang latihan dulu, itu bisa open demo account. Kalau mau bikin real account untuk trading Bitcoin, itu bisa open additional account. Kita coba yang additional account saja. Tinggal diklik, lalu di sini muncul platform type. Pilih yang MT5. Karena MT5 itu lebih banyak fiturnya. Lalu account type di sini bebas, pilih yang mana. Kalau saya biasanya pilih yang standar saja. Ini bisa kalian pahami. Udah ada keterangannya detail banget. Kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian sendiri. Selanjutnya setelah selesai, kalian tinggal klik continue saja. Leverage inilah yang paling penting. Pastikan teman-teman yang mau pakai modal kecil, itu isi leverage yang maksimal. Di XM itu bisa pilih 1:1000. Kalau memang modalnya sudah cukup, itu bisa dikurangi ke 1:500. Intinya leverage ini bisa membantu kita untuk mendapatkan profit yang lebih besar. Tapi di sisi lain, leverage juga mengandung resiko yang gede juga. Jadi kalau profitnya tambah gede, resikonya tambah gede. Intinya kalau modalnya masih kecil, pakai leverage-nya gede saja. Lalu base currency-nya di sini kita pilih USD saja. Lalu tinggal klik checklist continue. Nanti di sini teman-teman disuruh bikin password. Di sini kita bikin password untuk akun trading yang mau kita bikin. Tinggal klik continue. Lalu real account sudah terbuat. Di sini kita bisa mempunyai lebih dari satu account. Bisa dipisah-pisah. Misalnya satu account untuk trading, satu account untuk investasi, dan satu account untuk latihan. Kita bisa tambah beberapa account sesuai dengan kebutuhan. Misalnya akun pertama untuk trading emas atau forex, akun kedua untuk trading saham Amerika, dan akun ketiga khusus untuk trading kripto atau Bitcoin. Selanjutnya di sini teman-teman bisa trading secara langsung dengan aplikasi XM. Contohnya mau trading emas itu XAU USD. Untuk Bitcoin, teman-teman tinggal cari saja ticker simbolnya. Bitcoin adalah BTC USD. Ini adalah Bitcoin USD. Kalian tinggal klik grafik atau chart. Di sini kalian bisa analisa secara langsung untuk Bitcoin. Nanti kita coba analisa di market secara real. Di sini kita coba tutorialkan cara open posisinya. Anggap di sini open posisi 0,01 saja. Jadi di sini teman-teman itu bisa masukkan lot size.
Lot size ini tentu harus sesuai dengan modalnya. Kalau modal kalian besar, ya lot size-nya digedein juga. Tapi kalau masih pemula, coba saja kunci lot size-nya di 0,01 atau microlot. Kenapa begitu? Karena pemula pasti melakukan kesalahan. Jadi kita bisa belajar dari pengalaman dengan lot size yang kecil. Jadi semakin besar lot size-nya, maka semakin besar juga profit yang akan didapatkan. Begitu juga sebaliknya. Untuk menganalisa grafik, teman-teman flip handphonenya. Berarti kita di sini pakai grafik candlestick untuk melihat detail pergerakan harganya. Time frame-nya di set di M30 saja. Kita bisa gunakan Bollinger Bands untuk membantu analisa kita kapan posisi yang bagus untuk masuk. Lalu kita bisa menarik garis untuk menentukan support dan resistennya. Setelah kita menentukan di mana support dan di mana area resistance, ini akan lebih memudahkan kita untuk menentukan kapan dan di mana kita bisa membuka posisi dengan menentukan risk and reward. Misalnya kita membuka posisi di sini. Jadi teman-teman, begitu open posisi, kita klik tempat bagian opennya. Lalu diatur SL-nya di mana, TP-nya di mana. Masukkan harga stop loss dengan take profit-nya. Sekarang setelah kita membuka posisi, kita coba biarin dan kita bahas gimana potensi Bitcoin ke depannya. Sebelum itu, kita tutup posisi dulu karena ternyata kita sudah cuan. Tinggal klik silang, lalu ada close. Udah, gampang, sesimpel itu. Di sini kita coba open posisi lagi, lalu kita tunggu. Tren Bitcoin itu uptrend sampai 2025. Jadi saya akan selalu buka posisi buy untuk tidak melawan tren. Tapi yang perlu digarisbawahi, bukan berarti Bitcoin uptrend itu artinya harganya naik terus, tidak pernah turun, atau koreksi. Pasti ada koreksinya atau penurunan. Jadi grafiknya itu naik turun, tapi kalau kita tarik garis panjang ke depan, maka grafik Bitcoin cenderung mengalami kenaikan. Jadi fungsi kita melakukan trading adalah mengambil keuntungan singkat ketika harga sedang naik turun. Di sini saya tidak akan buka posisi sell atau shorting, karena sekali lagi, tren Bitcoin lagi uptrend. Jadi teman-teman yang mencoba shorting harus betul-betul paham resiko dan money management-nya. Kelihatan di sini kita sudah running profit. Di sini saya akan coba open posisi lagi lebih besar. Kita akan coba open posisi 0,1. Ingat, selalu jaga risk per trade dan money management-nya. Kita tunggu sebentar, lalu kita close. Di sini kita sudah cuan ya teman-teman. Dalam waktu yang relatif singkat, kita sudah cuan dari melakukan trading. Kita bisa banget jadikan trading untuk menambahkan penghasilan. Semoga sharing kali ini dapat membantu perjalanan teman-teman dalam melakukan investasi dan trading. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp yang ada di kolom deskripsi untuk bantuan daftar trading dan bimbingan trading. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai habis. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan apa yang saya sampaikan, ayo like dan subscribe. Dan saya akan jumpa teman-teman di video berikutnya.